dalam bekerja itu meski kita dapatnya sedikit, tapi kalau kita bersyukur dari sedikit kita syukuri gitu kan akan menjadi barokah tersendiri bagi keluarga kita. Seperti itu Mas. Untuk Bapak setiap hari juga bikin adonan seperti ini. Jadi kita sudah melewati hari-hari itu sudah menjadi rutinitas ke setiap harian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satini, biasa dipanggil Mbak Tini. Saya di sini sebagai pemilik usaha Adrem Mawar Merah yang berada di Kampung Piring 2, tepatnya di RT 3, Murti Gading, Sanden, Bantul. Ayo teman-teman, kita intip proses pembuatan adrem seperti apa. Kita masuk ke dapur adrem kita, milik Mbak Tini. Mari. Oh ya, ini kita sudah berada di dapur produksi adrem ya Mas ya. Ini tadi air rebusan gula Jawa. Gula Jawa kita rebus sampai mendidih tua. Setelah mendidih tua, kita masukkan kelapa parut ya Mas ya. Oke, Bu. Kelapa parut kita masukkan, kita rebus. Ini untuk satu panci, ini untuk pembuatan adrem per 5 kilo. Per 5 kilo? Iya, per Nah, 5 ini kilo. Gula pasirnya berapa kilo, Bu? Ini pokoknya dari gula Jawa sama gula pasir. Ini kita beri untuk satu takaran tiap 1 kilo beras, itu kita kasih 1 kilo juga Mas. Misalkan tadi kan saya bilang 5 kilo beras ya, itu kita kasih gula Jawanya yang 4 kilo misal, 4 kilo, terus kita kasih gula pasirnya 2 kilo lebih. Karena ada mengandung terigu tadi. Ini kita tambahkan sedikit garam Mas. Ya, seperti ini, sepertiga untuk di ini. Ini untuk per 5 kilo, kita bikin adonannya untuk per 5 kilo. Per 5 kilo. Iya, kita tunggu sampai mendidih tua. Sekitar berapa lama, Bu, menunggu proses? Seperempat jam. Seperempat jam. Iya. Sambil menunggu rebusan gula tadi mendidih tua, kita tuang tepung beras. Iya. Gak berat ya, Bu? Enggak. Ini kita tuang tepung beras di dalam bak ya Mas, di ember. Di Ini ember. untuk satu ember ini berapa tepung beras, Bu, yang digunakan? Ini 5 kilo beras. 5 kilo beras itu biasanya bisa menjadi tepung per kilonya jadi 12 on. Berarti 1 kilo 2 on. Nah, ini kita tambahkan terigu, Mas. Kita tambahkan terigu di sini. Ya, seperti ini. Ini kita sambil menunggu cairan gula tadi mendidih ya Mas. Menggiling tepung beras, menepungkan beras tadi sudah menyiapkan kelapa juga. Jadi sudah menjadi rutinitas setiap hari. Untuk Bapak setiap hari juga bikin adonan seperti ini. Jadi kita sudah melewati hari-hari itu sudah menjadi rutinitas ke setiap harian kami. Cuma kita dari pagi aja, dari pagi bangun jam 5 pagi, misal jam 5 pagi kita bangun, misal Bapak sudah langsung pegang habis sholat subuh tentunya ya Mas, itu sudah pegang beras untuk direndam. Nah, nanti 1 jam sudah kita tiriskan, nanti sudah ditiriskan jam 7 itu sudah ada yang ngambil sendiri. Terus untuk yang goreng setiap jam 5 pagi sudah standby di sini Mas, sudah menggoreng. Jadi ibu-ibu ini sudah menjadi rutinitas juga, mereka sangat bersemangat Mas. Seperti itu. Saya bekerja memang benar-benar dari hati dan nggak cuma main-main, nggak jelean. Tahu jelean nggak Mas? Jelean apa tuh, Bu? Mudah bosan, iya. Jadi kalau meski apa ya, dalam bekerja itu meski
kita dapatnya sedikit, tapi kalau kita bersyukur dari sedikit kita syukuri gitu kan akan menjadi barokah tersendiri bagi keluarga kita. Seperti itu Mas. Iya, Jadi kita nggak usah ngoyo, nggak usah mikir yang aku mau untuk sidik gitu. Jangan, cuma kita yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita banyak-banyak bersyukur seperti itu. Cuma benar-benar nanti bisa ada buihnya ke atas ya. Itu ya Bu, yang Iya. ada buihnya itu udah Iya. dinyatakan matang ya Bu ya? Iya. Oke, ini udah matang. Terus yang ini tadi sudah jadi ya Bu ya? Iya, sudah jadi, dan adonan yang sudah jadi kita diamkan 1 malam. Bukan untuk fermentasi, bukan Mas. Bukan untuk dicari mengembangnya, enggak. Cuma kita cari dinginnya. Kalau sudah dingin, tingkat kerusakan yang mereka goreng itu enggak banyak. Tapi kalau panas langsung digoreng itu tingkat kerusakannya akan banyak. Ember plastik yang kita pakai ini sudah punya izin ya Mas, punya izin dari Dinas Kesehatan. Kita sudah konsultasi kalau ember yang kita pakai adalah ember warna, jadi sudah diizinkan dari Dinas Kesehatan. Ini sudah kita tuang. Matang tua ya Bu? Nah itu tadi Iya. sudah mendidih tua ya Mas. Sudah mendidih tua kita tuang, awas cepat. Ya panas loh Mas tuh sampai benar-benar berasap. Itu karena benar-benar panas. Ini Bapak sedang ngaduk ya Pak? Mencampur adonan. Ya, ini Bapak sedang mengaduk dan memang alat kita memang pakai alat manual ya Mas. Namanya ini alu. Iya Bu. Karena kita kepala desa. Untuk pemasak dalam 1 minggu itu kita membutuhkan gas sekitar 20 tabung. Iya, 20 tabung. Yang kecil, yang ukuran melon ya. Itu 20. Tapi kadang juga lebih sampai 25. Tergantung pemesanan ya. Iya, pemesanan. iya. Tapi rata-rata 20. 20 dalam 1 minggu habis. Dan usaha ini berdiri sejak tahun 2015. Tepatnya di bulan Juli. Ini merupakan program dari desa untuk membuat program kampung unggulan menjadi kampung adrem di sini, dan alhamdulillah bisa berhasil dan dapat menumbuhkan beberapa titik adrem. Dan di sini disebut juga sebagai kampung adrem, juga sebagai adrem ikonnya Dusun Piring ini sendiri. Oh iya. Untuk adrem ini memang merupakan warisan budaya ya Mas. Yang dulunya pengembangan dari apem menjadi adrem juga, itu sebenarnya bahan-bahannya sama. Dan adrem itu ya nggak punya arti tersendiri ya Mas. Memang ada dari nenek moyang kita dulu menyebutnya, ada yang nama lain dari adrem. Tapi yang jelas adrem tetap adrem, dan sudah disahkan di Dinas Kebudayaan bahwa adrem adalah warisan budaya yang sudah disahkan jadi warisan budaya tak benda. Awal mulanya atau idenya muncul dari siapa Bu? Ya. Sebenarnya adrem ini sudah ada sebelum saya ya, itu dari nenek moyang dulu itu memang sudah ada sejak dulu, makanya bisa disebut sebagai warisan budaya. Itu dulu di Murti Gading ini sendiri dulu itu memang sudah pernah ada. Dan waktu itu di zamannya waktu itu memang sudah viral Mas, tapi memang adrem yang sekarang kita tumbuhkan itu memang sudah berinovasi. Yang dulu kan adrem
cara pembuatannya masih benar-benar manual ya, meski sekarang juga manual. Tapi kan kalau yang dulu masih dienteng-enteng sama piai sepuh itu. Tapi kalau untuk yang sekarang sudah kekinian ya Mas, sudah memakai sendok, sudah nggak begitu banyak bersentuhan dengan tangan. Jadi sudah memakai alat-alat yang memang kalau sekarang kan sudah punya yang ini yang diizinkan dari Dinas Kesehatan ya, memang harus seperti inilah, seperti itulah. Begitu memang kita sudah terapkan di dalam produksi kita. Modal awal jujur ya Mas, saya nggak punya modal waktu itu. Karena waktu itu saya memang saya tercatat sebagai gakin ya Mas, PKH. Dan saya untuk membuka usaha tentunya saya nggak punya uang. Tapi saya bermodalkan nekat. Tekad dan nekat saya ingin berubah dari masa sulit saya ingin mengubah perekonomian keluarga saya. Terus waktu itu cuma dari sisa pelatihan dari desa, itu ada sisa 2 kilo saya buat. Nah, itu saya nekat, saya bikin sendiri, terus saya titipkan di warung dan alhamdulillah bisa diterima di warung itu, bisa diterima di masyarakat. Saya kan belajar banyak dari kehidupan ya Mas, dari susah sedihnya, perihnya kehidupan. Saya sudah benar-benar mengalami hal itu. Di usia saya 21 tahun saya menikah dan saya tinggal di Piring. Sejak saat itu saya ikut suami, saya punya anak yang pertama, terus kedua itu juga masa-masa sulit saya. Dan waktu itu saya juga berkeinginan punya usaha sendiri Mas, punya usaha sendiri meski kecil-kecilan. Saya jualan gorengan di pinggir jalan, terus saya buka catering di rumah, catering juga kecil-kecilan Mas. Terus ada program dari desa inilah yang mengangkat saya terentaskan dari kemiskinan. Dan alhamdulillah Allah sudah mengijabahi ya Mas, sudah mengizinkan memberikan rezeki pada keluarga kami, dan saya alhamdulillah bisa terentaskan dari kemiskinan itu. Tentunya dalam dunia usaha saya sendiri yang saya alami ya Mas, saya geluti mungkin. Ini memang dalam setiap usaha itu pastilah ada jatuh bangunnya, susah senangnya. Kadang senangnya sedikit, susahnya banyak. Itu di awal. Dan mungkin karena belum stabil ya. Di usia mungkin itu saya alami dalam tahun 1-2 tahun awal itu memang sangat sulit, dan itu dalam menjaga kualitas dan kualitas bahan, kualitas produk ya, itu memang benar-benar saya jaga. Terus yang saya usahakan, saya nggak pernah merasa puas akan hasil yang saya hasilkan. Makanya dari itu saya selalu berusaha untuk bisa membuat Adrem yang lebih baik dari yang kemarin. Ini kok masih kurang ini, jadi saya memang benar-benar nggak pernah merasa puas Mas. Ini kok masih begini, meski mereka sudah bisa menerima, meski konsumen sendiri sudah banyak yang bilang kalau Adrem Mbak Tini dari pertama muncul sampai di titik sekarang 7 tahun ya Mas, usia Adrem kami 7 tahun. Itu memang sama, benar-benar sama. Itu memang kita nggak pernah main-main dari resep itu. Nah, mungkin perubahannya ya nanti kedepannya Adrem akan kelihatan ada crispy-nya, beda dengan yang lain. Dari yang pertama tadi 2 kilo ya Mas, 2 kilo itu saya titipkan ke warung. Dan ternyata laku. Saya juga kaget waktu itu, oh, kok payu gitu. Saya memang benar-benar kaget. Terus habis itu saya bikin lagi. Saya juga sebenarnya waktu itu saya juga ini sama pemerintah Murti Gading ya, pemerintah desa kelurahan kami. Itu Mbak Tini ini punya usaha kok sepertinya nggak yakin. Iya Pak, saya memang benar-benar nggak yakin. Masa saya suruh jualan Adrem apa ya payu gitu. Tapi ternyata ya bisa diterima di masyarakat. Dan dari yang 5 kilo tadi saya belum punya karena karyawan. Waktu itu saya punya karyawan pas cateringan ya Mas. Itu didampingi sama ibu yang paling
paling kiri ya tadi. Saya waktu itu baru bikin 5 kilo, terus ada Mbak Dewi, saya bikin 10 kilo. Waktu saya baru hamil anak yang ketiga. Ya, terus habis itu terjual, terus banyak reseller yang datang sendiri ke rumah. Sampai kita keteteran juga, kerepotan. Akhirnya saya nambah karyawan dan sekarang bisa mencapai angka yang 50 kilo. Dan untuk omsetnya, maaf ya Mas, paling per hari 2-3 juta. Iya, omset kotornya. Iya, masa sulit saya itu waktu anak saya di bangku yang nomor 2 itu pernah waktu itu minta jajan, Mak, minta jajan Mak. Mak nggak punya uang Dek, mau utang-utang di warung Mak, seperti itu. Itu saya sampaikan ke anak saya yang nomor 2, sampai sekarang juga masih ingat dia. Waktu itu pas umur berapa ya, umur 1 tahun kalau nggak salah. Itu memang masa sulit saya, suami kerja cuma sebagai buruh bangunan ya Mas, karena kan kita juga dari awal bukan orang yang berada, kita benar-benar dari orang yang sangat kekurangan. Tapi kita juga selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dan keadaan senang maupun susah. Kadang waktu kan tidak senang terus kan nggak mungkin, susah terus juga nggak mungkin. Jadi kita itu sudah terbiasa dalam kehidupan, sedih sekalipun. Dikala senang kita juga jangan terlalu senang. Dikala sedih juga kita jangan terlalu berlarut gitu. Jadi hal itu yang kita untuk memajukan kita, untuk benar-benar ingin berubah tadi, dari masa sulit ingin mentas dari masa-masa sulit itu. Ya, harapan saya ke depan, dan mungkin dari awal ya Mas, dari awal saya merintis Agrem ini, yang jelas tadi Mas saya jelaskan di depan, saya ingin berubah dari yang kemarin, ingin menjadi yang lebih baik. Dari saya waktu itu termasuk warga PKH, warga miskin ya Mas, jadi saya sudah terentaskan, dan meski saya nggak berpendidikan, saya bukan anak yang sekolah, saya bukan yang berilmu, tapi harapan saya anak-anak saya jangan sampai mengalami hal yang seperti bapak ibunya alami. Jadi mudah-mudahan anak-anak saya kelak menjadi anak yang berhasil, sukses dunia akhirat, dan bisa sekolah yang tinggi. Dan alhamdulillah juga anak saya yang pertama sudah menjadi anggota polisi. Iya, anak saya yang kedua kelas 3 SMP, terus yang masih kecil duduk di kelas 1 SD. Ya, iya, marilah ibu-ibu yang mungkin ingin punya usaha yang bisa maju, mungkin bisa meniru saya ya. Maaf, karena saya juga sebenarnya nggak punya modal banyak untuk seperti ini. Cuma modal saya nekat dan benar-benar ingin berubah dari yang kemarin, ingin berubah menjadi yang lebih baik dari yang kemarin. Dan yang jelas setiap usaha itu harus benar-benar kita cintai.